Jadi dia mau ambil apa enggak? Nah, Antara ditabok atau didengerin. kalau ditabok kan berarti ada interaksi. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast. Ya boleh ya. Properti podcast yang dipersembahkan langsung oleh Promax Batam City. Ya, saya Junius Wong hari ini ditemani langsung oleh Pak Siwon Coy. Pak Siwon, Pak Liminho. Oke, halo semuanya Sobat Cuan, apa kabar? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan sharing tentang tips-tips closing. Jadi untuk semua marketing pokoknya guys ya. Bisa pokoknya gini, kalau kita pun memang bahas marketing properti, bisa dipakai juga jurus-jurusnya untuk marketing lainnya, marketing mobil kah, motor kah, asuransi kah, atau apapun. Yang penting marketing, sales bisa pakai semua, bisa closing ber-MM-an loh, jadi konglomerat udah. Gitu ya, Pak. Omsetnya yang ber-MM-an ya, bukan duitnya. Omsetnya. Dipotong lagi. Oke. Biasanya gini, kita sering ketemu masalah nih pas gini loh, mau closing gitu kan. Ya Pak ya, mau closing, rumahnya nggak jadi gitu loh. Betul. Nah itu yang bikin momen-momen sakitnya tuh di sini. Nah itu momen-momen sakitnya tuh di sini, di situ tuh. Jadi gini, kita buat beberapa case. Pertama, kayak biasanya gini, paling sering kalau Anda menawarkan sebuah produk, kita ngomong marketing yang level tinggi ya, yang puluhan juta, ratusan juta lah ya. Kita mau nawarin sebuah produk apapun, sering gini, duit kita lagi nggak cukup. Nah, ya kan sering kan? Iya, betul. Kita lagi atur keuangan Pak, gitu. Terus gimana supaya masih bisa closing? Nah, gimana kira-kira gitu Pak? Kalau ketemu kasus kita lagi atur keuangan nih, gitu. Oke, sebetulnya sih ya hari ini kita bahasnya tips-tips supaya bisa closing ya. Ini versinya Promax Batam City. Iya. Jadi kalau teman-teman mungkin di luaran sana ada buku-buku yang lain atau dari motivator-motivator yang lain, kurang lebih pasti pembahasannya hampir mirip. Tapi kali ini kita bahas khususnya nih tips-tips dari Promax Batam City berdasarkan pengalaman kita. Jadi mungkin aja yang kita jelasin bisa tidak sama nih dengan yang lain. Iya. Ya, bisa juga ada kesamaan. Nah, karena masing-masing pasti punya versi masing-masing ya. Kalau dari saya sih biasanya saya kasih masukan, kasih tips-tips ke tim saya apabila ada pertanyaan bagaimana supaya customer yang mengatakan saya lagi mengatur keuangannya bisa closing. Ya, biasa sih kita butuh waktu nih kalau customer ketemu konsumen yang begini atau customer begini nih, kita betul-betul take time banget, butuh waktu karena kita nggak boleh terlalu cepat tidak boleh terlalu cepat nodong ya. Atau ngeras mereka. Karena hal ini nih akan terjadi, konsumen ini akan ketakutan nih, akan merasa tidak nyaman. Jadi salah satu caranya gimana ya, kita harus pendekatan dulu nih. Kita mulai pendekatan, kita harus lebih menanyakan kebutuhan yang betul-betul tuh sangat membantu mereka. Misalnya contoh kita menanyakan kira-kira berapa sih kemampuan per bulannya. Itu salah satu tuh. Ya, jadi dari situ tuh kita udah bisa mengembangkan. Kita bisa mencari proyek-proyek. Kalau di properti kita mencari proyek-proyek, atau kalau di tempat lain mungkin produk-produk yang sesuai dengan budget tersebut. Nah, kira-kira sih gitu ya. Ini yang kita bahasa umumnya, yang mendasar banget deh. Nah, kalau menurut saya sih biasanya kadang ada yang bilang saya lagi mengatur keuangan, tapi nggak betul-betul mengatur keuangan. Ya, itu menolak secara halus. Betul, menolak secara halus. Iya, jadi kita kayaknya harus gali lebih dalam dulu. Betul, jadi kita harus menggali lebih dalam tentang kebutuhan konsumen tersebut. Iya. Banyak cara sih, banyak cara. Kita mungkin bisa bercerita dulu ya kepada konsumen kita, sebetulnya pengeluaran apa saja sih yang terbeban oleh dia, apakah dia punya kredit di bank lain lagi, atau mungkin dia ada angsuran di tempat lain, jabatan dia. Benar. Jadi kita bisa lebih tahu kan. Maksudnya
ini sebenarnya punya kemampuan keuangannya sampai mana nih? Ya, betul. Iya kan? Dari situlah jadi pelan-pelan kita baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Iya. Terus kalau menurut saya sih sebelum kita nanya jabatan seseorang atau membuka sedikit kehidupan orang tersebut, kita harus buka diri kita dulu nih. Biasanya saya gitu. Ya. Jadi kita memancing. Jadi kita buka kita dulu. Jadi kayak ada trust gitu loh. Jadi ketika kita buka punya kita, dia otomatis open. Ya, bisa juga. Ya. Jadi supaya rasa aman, rasa kepercayaan terbentuk. Jadi mungkin dari konsumen bisa terbentuk menjadi teman ya. Iya, jadi kalau udah jadi teman kan biasa kan belawakan tuh. Iya. Nah, kalau teman-teman pasti mikir, gimana caranya tuh membuka diri dari mana? Kalau saya pribadi, saya biasa buka soal keluarga. Maksudnya saya sudah berkeluarga, misalnya saya udah ada istri, saya udah ada anak. Nah, bagi yang masih jomblo ya, atau sama sekali belum pernah merasakan cinta, ya gini, biasanya sih menurut saya ya, dulu saya pernah pengalaman juga ya, jomblonya gini loh. Paling kita bahas tentang customer lain, bisa. Saya biasa kayak buka kayak gitu. Kemarin customer saya gini, cerita gini. Ataupun kita buka juga paling ringan, paling sederhana. Kakak atau abang atau bapak atau ibu dari mana sih? Saya baru misalnya di Batam nih, saya baru di Batam 5 bulan sih kak, gini. Nah kita bertanya, dia tuh dari mana? Apakah memang asli Batam? Nah itu kan ringan banget. Betul. Step by step ya. Ya, jadi nggak boleh langsung terlalu formal banget, karena jujur, ya karena kita butuh info-info tentang konsumen tersebut atau customer tersebut. Terhadap supaya gimana sih caranya supaya beliau bisa membeli produknya kita. Jadi otomatis kita harus menggali secara perlahan-lahan supaya apa yang kita inginkan, target kita tuh apa, itu bisa kita dapat. Nah, dari situlah baru kita bisa menentukan produk mana yang sangat cocok buat mereka. Betul. Nah, terus pasti teman-teman ada kasus lain lagi ya. Saya buka dikit lagi, misalnya biasanya keluarga saya nggak kasih untuk beli produk ini. Nah, keluarga saya nggak cocok dengan rumah ini, lokasi ini, bisa jadi. Nah, banyak tuh biasa kadang keluarga lah, abang lah, atau kata teman saya, teman saya produk ini. Suami saya tidak cocok. Oh iya, istri saya nggak cocok. Itu gimana Pak? Coba menurut pandangan Bapak. Kalau menurut pandangan saya ya, apabila teman-teman Sobat Cuan semuanya mendapatkan kasus yang begini, sih biasanya kita harus mengajak mereka tuh duduk bareng, atau kita harus bertemu bareng nih. Contoh misalnya kita ketemunya awalnya istri dulu atau suami dulu. Habis itu setelah itu mereka pulang nih, discuss, ujung-ujung nanti kata si A, kata si suami, kata si istri nggak cocok. Nah, itu sih bagusnya kalau bisa kita ajak duduk bareng. Kita ketemu nih antara suami istri, kita ketemu, atau misalnya orang tuanya kita ajak ketemu, kita ajak bareng-bareng ke lokasi, atau bareng-bareng kita melihat produk tersebut, atau kita menunjukkan sebuah produk. Jadi dari produk yang ingin kita tawarkan kepada mereka, di saat mereka bersamaan, itulah saatnya mereka berdiskusi. Iya. Karena biasanya sih yang kalau menurut pengalaman saya ya, kalau mereka bilang nggak cocok si A, nggak cocok si B, biasanya sih info yang diberikan dari si suami ke istri atau istri ke suami itu pasti ada miss. Ataupun si suami atau istri itu pun dengar dari pihak mana gitu ya. Kalau kita ngomong dari pihak kita lah, mungkin ada miss lah. Kita anggap ada miss sesuatu yang tidak tersampaikan. Yang ya buktinya di saat mereka ketemu, salah satu pihaknya ketemu dari kita, mereka udah hot nih ya, tiba-tiba pulang ke rumah jadi cold, jadi sama sekali nggak ada feelingnya. Ya mungkin salah penyampaian. Jadi ya sarannya sih kita ajak ketemuan bareng, duduk bareng, kita nyampaikan sekali lagi secara bareng. Kalau bisa kita langsung tunjukkan produknya. Iya, itu pasti lebih kena. Benar sih.
Jadi kita meluruskan apa yang miss tadi itu. Betul. Jadi kita menyambungkan lagi nih yang putus. Gunanya ketemu di situ. Kita harus ajak customer ketemu. Bener banget. Karena apa? Kalau ketemu tuh kita ada eye contact, ya kan? Ya. Dia ada lihat kepribadian kita langsung, ataupun ngomongin soal yang aura-aura energinya. Jadi tahu kepercayaannya timbul. Iya. Bener lah, maksudnya kita nih energi kita kan nggak kelihatan tuh, kadang cocok energinya tuh nyambung. Nah, jadi saling mengerti. Nah itulah gunanya tuh ajak ketemuan. Karena kenapa kita kalau menggunakan WA doang nih, WA chat doang atau by telepon, terutama by WA lah, sering orang miskomunikasi karena apa? Di sana nggak ada ekspresi wajah. Iya betul. Bahkan ada yang banyak nggak mau pakai emoticon ya kan, kadang merasa lebay ya kan. Ataupun yang pakai emoticon malah yang membacanya terasa lebay juga. Iya lebay juga, nggak ngerti malah. Apa nih kayak dikira main-main. Paling penting tuh ketemu sih, apalagi kita mau closing. Apalagi yang namanya WA ya, biasanya sih feelingnya tuh nggak ada. Mungkin kita yang sebagai pembaca ya lagi demo, mungkin bisa salah baca, salah mengartikan. Terus mungkin kita lagi melo, mungkin mengartikannya beda lagi kan. Iya, padahal tulisannya sama. Bayangin aja ya, kita sekarang ada fenomena kayak gini. Misalnya kita ketik di WA pakai huruf besar semua. Kira-kira teman-teman bacanya gimana? Wah, ini orang lagi emosi nih, lagi marah nih. Lagi teriak ya Pak ya? Lagi teriak ini. Padahal kan cuma huruf besar loh. Gak ada ekspresi sama sekali. Kenapa dia bisa tahu, bisa menyimpulkan itu lagi marah, lagi emosi? Di situ jadi ada ekspresi. Lebih bagus kita ajak ketemu, itu adalah paling tepat deh. Dari situ baru kita bisa lagi melangkah ke next berikutnya. Oke, nextnya adalah biasanya kita menawarkan produk itu by WA broadcast ya, lah, bagi brosur. Teman-teman pasti sering deh, apalagi teman-teman yang misalnya kayak jualan properti, yang jualan mobil, sebuah produk yang mengharuskan kita bagi brosur, sering ditolak ya. Betul, pasti. No. Ataupun broadcast pertama masuk, broadcast kedua centang satu. Jangan harap lagi chat langsung udah nggak masuk, kena block coy. Nah kira-kira itu kan sudah, kita belum masuk pembicaraan aja sudah ditolak nih. Nah kira-kira nih gimana maksudnya apakah dengan cara lain ataukah tetap broadcast seperti itu? Nah tentu ada caranya dong. Pasti iya, kalau misalnya udah ketemu kasus yang begitu sih biasanya kan saya sih saranin ke tim saya gini, kita ngomong dari brosur dulu ya. Kalau dari brosur, kalau ditolak pas kita bagi brosur, misalnya kita sering ke mall, kita sendiri aja kadang-kadang dibagiin brosur pasti kita juga kadang-kadang juga nolak ya, kita sendiri. Gimana sih supaya nggak ditolak? Ya bisa sih ada triknya ya. Triknya sih kalau yang saya pakai nih, yang saya biasa saya ajarin ke tim saya atau saya kasih tahu ke tim saya, yang saya sharing, di saat kita membagikan brosur, kita harus mengucapkan sesuatu. Jadi kita harus menyampaikan sesuatu. Nah, sesuatu yang disampaikan itu apa? Ya contohnya gini, misalnya kita lagi dapat program baru atau promosi baru tentang sebuah properti nih, misalnya contoh properti A. Ternyata iuran per bulannya cuma 1,2 misalnya. Ini yang kita ucapkan waktu kita sambil memberikan brosur. Jadi 1,2 juta sambil kita lihat dikasih brosur, kita bilang aja. Contohnya gini misalnya ya, Pak Bu, nih silakan dilihat nih apartemen murah di daerah bla bla bla. Per bulannya cuma 1,2 juta aja. Nah, sambil konsumen ini berjalan, kita sambil nyamperin di samping dia sambil mengucapkan beberapa kata begitu ya. Bisa jadi mereka tuh jadi tertarik. Yang ya daripada kita diam-diam bisu aja kan. Ya kasih kayak ya kalau kayak gitu diam bisu gitu kasih aja, dari bos Anda tidak perlu menggunakan Anda. Betul. Tinggal taruh di meja aja atau menggunakan seseorang ya jasa pembagi brosur. Iya, jadi kita benar harus buat, kita nih beda loh dengan yang lain. Nah, kita ucapin highlight dari produk kita. Atau kalau perlu Anda teriak deh. Teriak boleh juga kan, nggak salah. Tapi jangan teriak secara kasar, maksudnya ya nadanya agak ditinggiin, nggak usah terlalu tinggi juga. Nanti satu mall lihat. Ada mungkin mall kadang-kadang agak bising ya. Iya, keramaian soalnya.
Jadi kita langsung teriak misalnya cicilan 1 juta per bulan. Kak ini 1 juta per bulan aja. Nah langsung itu 1 detik pertama itu menentukan semuanya nih. Jadi dia mau ambil apa enggak. Nah antara ditabok atau didengarin. Kalau ditabok kan berarti ada interaksi. Yang penting kita butuhnya interaksi antara negatif dengan positif. Tapi itu kita kasih tips kayak gini, itu tergantung ke teman-teman lagi nih. Ya, kebutuhan masing-masing. Berani apa enggak nih? Berani apa enggak? Kita beri tips gini tergantung nih. Ya. Balik lagi ya. Memang ya namanya marketing biasanya kan tipsnya ada gila-gila ya. Iya, tapi intinya satu aja sih. Closing. Iya, closing. Dan lu nggak coba, nggak tahu. Tapi lu coba, at least lu tahu kan. Betul. Kalau berhasil juga punya siapa omsetnya? Punya kita sendiri. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua kan soal broadcast nih, kok tiba-tiba jadi di vlog kan? Iya. Sebetulnya bisa jadi enggak di vlog. Yang namanya broadcast kan biasa kita ada bikin tuh di broadcast group semuanya kan. Nah, habis itu kita sekali broadcast tuh ada yang masuk dan enggak. Karena yang sebagian nggak masuk ini bisa jadi tuh mereka silent broadcast. Jadi mereka off tuh. Ya mereka sistemnya dari WhatsApp-nya itu atau dari aplikasi lain mungkin di broadcast itu khusus yang broadcast tuh di off sama mereka. Nggak terima ya. Jadi mereka tuh nggak akan terima. Jadi menurut saya tuh bagusnya tuh jangan broadcast. Bagusnya tuh broadcast. Nah kita ngomong sebenarnya juga broadcast ya broadcast tapi personal one by one. Langsung jadi kita kirim satu persatu. Misalnya 100 ya udah kali 100 kali kirim. Iya kalau kalian merasa capek sebenarnya ini adalah rutinitas. Kalian tinggal atur manajemennya aja. Misalnya ada 100 orang, Anda nggak harus 100 orang sehari. Langsung dibagi. Iya sehari 10, 20. Nah, terus ini teksnya tuh jangan terlalu panjang. Iya. Kita harus memancing dulu nih. Benar kita banget. bikin yang singkat, jelas dan padat. Kalau perlu kita bikin video yang singkat atau bisa jadi kita mungkin menggunakan gambar. Kenapa? Karena dari situ tuh orang lebih pengen melihat. Iya. Ya, Betul. lebih pengen melihat daripada kalian cuma broadcast teks yang waduh panjangnya mungkin 2 meter kali ya. Kalau pribadi saya ya, buat gambar aja, buat gambar cakep-cakep. Kita tetap todong pakai foto kasih satu-satu. Tapi dengan satu caption aja, satu kalimat aja yang benar-benar menurut kalian sendiri kalau kalian kirimin kalian mau buka. Kalau kayak saya pribadi kemarin pas ada rumah murah banget, saya langsung buat fotonya, terus saya buat captionnya barang langka, satu kata itu aja. Tek. Ya. Yang baca siapa? Semua baca. Kenapa? Barang langka. Gak ada yang tahu kan? Karena itu apa? di WA ya, di WA kan yang termuncul dulu itu adalah notif. Nah, notif itu adalah kata pertama. Jadi teman-teman itu harus bisa pancing dengan kata pertama yang ada di notif. Kalau terlalu panjang misalnya dijual bla 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 atau promosi apa apa, orang udah lihat dulu orang pasti udah nggak akan buka WA-nya kalian. Apalagi saya pernah terima broadcast yang benar-benar slow ya. Maaf ganggu waktunya ya. Lemes kali kita aja udah lemes gak mau. Orang kalau udah lihat judulnya udah malas gitu. Jadi kita harus bikin judul pertama. Sebenarnya sih ya bisa dikatakan judul atau teks pertama yang memancing. Iya. Nah itu yang bikin ya maksudnya ibarat tips-tips yang bisa kita bagi ya ke teman-teman semua. Jadi dimanapun teman-teman berada, ya beberapa tips ini nih mungkin bisa masalah bantu. Ya never try never know ya, kita nggak tahu gitu. Nggak coba nggak tahu. Jadi memang sales kayak gitu ya. Masalah kayak gitu. Semua coba dikasih semua peralatan perang ya aja lah. Karena yang kita berbagi hari ini sebetulnya sih tips-tips yang pernah kita lakukan dan pernah yang saya lakukan sendiri, bahkan saya sharing ke ke tim saya sendiri, ke teman-teman saya sendiri sih. Jadi pengalaman pribadi. Udah menurut saya ini ya yang misalnya yang paling gampang lah. Yang seperti saya tadi bilang di depan, sebenarnya sih banyak banget tipsnya. Jadi ya yang kita sharing ini adalah versinya kita sendiri. Iya betul sekali. Terus ada lagi nih kadang yang ngomong produknya biasanya ya si ini lebih murah, si B jualnya lebih murah. Paling sering tuh kayak gitu kan. Iya kan, sales pasti lamanya kayak gitu. Ini kok dia kasih bonus loh, kok kamu nggak kasih bonus? Ya. Sering kan? Sering, ini paling sering ya. Saya ini paling sering ketemu nih. Apalagi si agensi A, agensi B, kok masih ada beda. Itu sebenarnya sih menurut saya permainan ya. Ya, yang namanya konsumen pasti mencari barang yang termurah. Itu sih wajar banget. Hak mereka lah. Hak mereka. Kita tidak menyalahkan sih. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan. Intinya sih
produk yang kita tawarin sesuai dengan apa yang kita dapat, itu udah oke. Urusan di belakang mereka pengen membanding-bandingkan, ya tergantung nih marketingnya berani kasih gini nggak. Nah, kita ngomongin tergantung nih dari komisi yang diterima, berani nggak si marketing ini memotong komisi mereka tuh untuk gimmick. Tapi ini nggak disarankan ya, ini tidak disarankan. Kenapa? Ya namanya juga kita kerja keras ya, otomatis ya apa yang kita kerjakan ya harus sesuai dengan apa yang kita dapatin. Jadi ini sebenarnya sih kalau misalnya ketemu konsumen yang ada kayak gini nih, ya pintar-pintar lah. Iya, pintar-pintar. Kalau menurut saya sih kita bisa juga mengikuti cara marketing tersebut. Tapi yang kita kasih itu disetarain aja. Ya, jangan adu lebih banyak kasih. Yang mati siapa? Kita marketing. Kasihan sebetulnya ya. Iya, kita sendiri sebagai marketing kalau dengan cara memotong komisi kita untuk membahagiakan pelanggan Anda, sebenarnya Anda sedang merendahkan pekerjaan Anda sendiri. Ya kan? Betul. Berarti kamu mau ya dibayar segitu. Jadi karena standarnya kita tuh otomatis jadinya turun. Iya, nilai-nilai marketing Anda turun dan Anda telah merusak semua marketing lainnya, semua harga pasar. Itu benar-benar nggak sehat. Itu biasanya umur marketing itu dalam berjualan itu pendek, panjang. Iya, mereka nggak bisa bisnis yang panjang lah. Jadi sebenarnya sih untuk mencegah begitu tuh yang kita harus tampilkan adalah profesional kerja kita. Pelayanan, tanggung jawab kita, sama servis kita. Jadi gimana sih kita bisa menghandle customer yang begini supaya tetap deal di angka yang setara tanpa memotong komisi kita. Iya benar. Terus intinya ini ya, emosional ya. Dengan emosional itu kita memancing emosional, harga berapapun orang sanggup beli biasanya. Ya mungkin seperti teman-teman tahu ya, kita harus personal brandnya kita lah yang harus kita tingkatkan. Jadi teman-teman juga ngerti ya, seperti teman-teman sendiri lah ya, mungkin sobat-sobat cuan yang sering ngafe atau segala macam pasti pengen ada dua produk yang sama nih. Ada dua produk yang sama di mana punya brand dan di mana tidak punya brand. Pasti teman-teman akan memilih yang punya brand. Disitulah kita sebagai marketing kita harus bisa meningkatkan personal brandnya kita, sehingga nilai kita tuh akan lebih tinggi. Benar. Dibandingkan yang lain. Ya itunya apa ya? Profesionalitasnya di situ. Kinerja kita nih yang harus ditunjukkan. Benar. Track record pun tercatat. Dan kita pun bagus di mata pelanggan kita. Itu tinggal urusan dari mulut ke mulut. Betul. Gitu. Jadi kita dibayar mahal pun karena apa nih? Ada track recordnya. Jangan bayar murah tapi cara kerjanya hancur. Mending dibayar mahal tapi cara kerjanya rapi. Konsumen senang, kita pun senang. Betul sekali. Nah, terus ada masalah apa lagi nih? Udah biasa di lapangan ya. Saya rasa sih yang seperti kita sampaikan itu udah general banget ya. Tadi yang disampaikan itu udah general banget, udah sangat umum banget yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya sih di lapangan tuh kasus per kasusnya tergantung ya. Jadi kenapa saya nggak bisa spesifik ngomong di sini? Karena setiap marketing pasti punya produk yang berbeda. Di luar dari produk yang berbeda pasti punya kasus yang berbeda juga. Ya terutama kalau kita bergerak di bidang properti ya pasti kita mengalami kasus-kasus yang betul-betul ribet juga ada, gampang juga ada. Jadi setiap transaksi, setiap case yang kita jalani itu memiliki seni kasus yang berbeda. Yang penting enjoy aja, enjoy dengan kerjaan kita. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya semua itu saya rasa sih bisa berjalan dengan aman. Kalau menurut saya sih sejauh ini kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita beli. Ya kan? Yang kita jual. Yang kita jual. Kita jual nih, terus kita ketemu kasusnya rumit, terus kita mundur. Nah di situ kita jadi nggak belajar apa-apa. Justru kita maju terus nih, kita pecahin kasusnya. Anda berpengalaman, Anda bisa dibayar mahal oleh orang. Karena dari kasus-kasus yang rumit ini, maka teman-teman itu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Jadi kedepannya kalau ketemu kasus-kasus yang gampang, udah ibaratnya sentilan jari deh. Udah gak ada apa-apanya lagi bagi kalian. Itulah saat Anda menjadi konsultan.
Wah, ya kan, marketing lain tanya ke kita tuh biasanya. Udah tanya, kita mintain komisi dong. Ya benar dong, ada harganya. Pengalaman dari mana lagi coba? Ya, pengalaman paling mahal. Ya. Iya, pengalaman adalah guru terbaik. Wah, itu dia. Jadi teman-teman bisa dibilang kasus di marketing kita, kasus penjualan itu ada 1001 kasus. Nah, anggap saja video kali ini itu tips closing episode 1 ya. Nah, nanti kita akan ada episode-episode selanjutnya mengupas lebih dalam, kita akan terang-terangan membuka kasus. Bagi teman-teman yang punya masalah dalam penjualan juga, untuk memecahkannya gimana nih, bla bla bla. Nah, boleh komen di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, bisa juga kalian DM langsung di Instagram kita kalau kalian malu ya mau komen di bawah. Nah, langsung DM Instagram kita, ada di deskripsi. Kita akan buka bersama nanti di next episode. Kita akan masukin, kalau bagi Anda yang ingin disebutkan nama akunnya boleh juga ya. Ketemu kasus seperti ini misalnya. Untuk penjualan apapun, marketing apapun, secara semanapun, boleh. Kita akan berbagi tips biar closing, biar sama-sama cuan kita ya. Jadi kita marketing pun harus sama-sama solid. So, tetap di subscribe dan share biar semua punya properti. Kenapa semua orang harus punya rumah? Sampai di sini aja podcast kita yang dipersembahkan oleh Promise Batam City. See you in the next video.